Welcome back to Drive Lounge. Kita hari ini ada sebuah mobil yang bisa dibilang sangat unik dan spesial ya. Mungkin hanya sebuah jazz, cuman ini bukan jazz sembarangan. Ini kalau gue bilang ini jazz head-on nih. Head-on habis itu full JDM spec ini bener-bener. Ini sang JDM-nya udah gila banget ya, udah dari merek Mugen, Spoon. Ya lu pada tau lah merek-merek gitu kayak Fog Race gitu-gitu. Udah lah gila lah, ini speknya JDM banget. Oke, kita mulai kali ya reviewnya ya. Kita mulai dari bagian paling depan dulu nih, eksterior ya. Ini sih kalau lihat dari depan ini body kitnya pakai Mugen nih dia nih. Cakep sih body kitnya, proper ya. Ini rapi banget pemasangannya. Ya barang ori kelihatan. Dia juga pakai ya body kit Mugennya pasti dapat ini nih, grill Mugen juga. Ini juga udah ganti nih, pakai carbon fiber hood sama front fender dari merek Jericho ini. Ini carbon fiber hoodnya bagus banget, ini bener-bener enteng banget. Tadi kita pas lagi syuting sinematik kita sempet shock, soalnya ini bener-bener proper carbon fiber. Soalnya ini infused carbon ini, bukan sembarangan. Dan palingan sih kalau dari bagian depan sih itu aja ya, paling lampu kayaknya, lampu ganti ya. Nah ini juga bagian depan lampunya udah diganti nih, punya hybrid nih. Lalu selain itu sih paling yang saking JDM-nya wipernya Spoon juga. Oh ya, tadi gua kelupaan guys, ini ada billion air funnel-nya nih. Bukan hanya for show, sebenarnya ada alasannya nih. Ntar kita lihat nih mesinnya nih ya. Jeroannya sangat unik bandingin sama mobil jazz lain ini. Oke, kita lanjut yuk ke samping dulu. Nah, kita sekarang lagi di bagian eksterior nih. Yang samping ya. Dan langsung kelihatan ya nih ya, dua velg ini. Gila men, depan belakang beda. Emang kalau katanya temen gue emang anak-anak JDM suka gini sih. Beda aliran emang sama gue. Nah, cuman kita langsung lihat nih. Dua tipe CE28 yang berbeda nih. Kita ngomongin depan dulu ya. Ini yang depan pakai CE28 Time Attack ring 16 dengan ban Advan Fleva 205 50 16. Ini dia juga pakai center cap punya Fog Race asli sama ininya ya, laknatnya ya. Ini sebenarnya ada laknatnya gitu, asli dia beli tutupannya lagi. Gila men, sampai attention to detailnya hal-hal kecil gitu tuh. Itu juga pentilnya pakai race, ya. Ini kelihatan sekali ya langsung ya BBK-nya punya Spoon, bener-bener. Kalau main Honda pasti tahu lah Spoon nih. Wah, ini 4 pot ya BBK-nya ya, bener-bener cakep sih gue bilang ini. Nah, sekarang kita mau ngomongin soal velg belakang nih. Yang bikin berbeda ini belakangnya club racer, beda sama yang depan. Cuma spek ban sih sama. Dia juga tetap pakai laknatnya, cuma nih center cap-nya nggak ada yang ini. Kayaknya copot kata ownernya. Dis belakang juga udah ganti nih sama yang lebih gede. Pakai oversize rotor Spoon juga nih kayaknya nih. Nah, habis itu paling yang samping yang kelihatan juga ya talang air. Habis itu juga pakai red carbon lagi ya, bagian sininya ya. Nah, sama spionnya juga pakai merek Jericho nih. Oh iya, sama terakhir sih side skirt ya, senada ya tetap ya. Soalnya kan pakai konsep Mugen, tetap pakai side skirt Mugen juga ini. Oke, oh ya, mungkin ini juga kelihatan nih. Ini ada deflector. Ini buat, ya ini Jazznya udah pakai sunroof. Sunroofnya ini asli dari Civic Hybrid kata ownernya nih. Impor langsung dari Jepang. Emang bener-bener head-on modifikasi. Oke, kita lanjut ke belakang ya. Nah, kita sekarang lagi mau lihat bagian belakang nih. Seperti ngomong dari awal ya, modifikasinya Mugen nih. Ada badge-nya. Lucu juga sampai ada stikernya. Mugen asli lu stikernya tuh, saya restrict use only. Ya rear bumper nih kelihatan ya, pakai Mugen juga ya. Ini lampu sih udah ganti, cuman kalau nggak salah ini yang punya hybrid juga ya, ini udah ganti yang punya hybrid. Habis itu gara-gara depan pakai Mugen ya tadi ya, udah nggak pakai emblem Honda, cuman belakang tetap pakai emblem Honda yang JDM asli nih, yang Type R punya nih Honda emblemnya ya. Habis itu selain itu yang mungkin kelihatannya ini ada stiker CBU. Soalnya seinget kita ya dari tim Drive Lounge ini warnanya ini yang warna CBU nih, bukan warna yang biasa ini. Dan juga paling selain itu yang terakhir yang kelihatan nih knalpotnya nih. Knalpotnya ini sih ada ya pakai campuran Jazz Racing sama Mugen. Ntar ada sound clip suaranya nih. Oke, itu pretty much it ya buat bagian eksterior. Kita coba yuk lihat interiornya yuk sekarang yuk.
Bener-bener merasa jadi lagi di Jepang nih. Di apa tadi pas nyalain mobil ada bunyi-bunyi apa sih orang Jepang ngomong nih. Ya bener-bener JDM sih, lucu anjir modifikasi mobilnya. Nah sekarang kita mau ngomongin bagian interior ya nih ya. Maaf bentar. Oke, yuk kita lanjut. Ini sih bagian interior banyak sekali yang dirubah ya. Oke, mungkin yang kalian langsung lihat dari sini sih yang mencolok. Jujur banyak banget sih yang mencolok. Cuman gue mulai yang menurut gue paling mencolok dulu ya. Yang paling mencolok pasti kursi nih. Kalau kalian lihat ya nih. Ini kursinya punya FK8 Type R. Bukan kursinya doang, sampai seat beltnya diganti. Apa? Ya sebenarnya dia bisa aja kan pakai seat belt merah yang biasa kan, yang lokal apalah atau buatan Cina. Ini dia tetap mau pakai punya Type R seat beltnya, nggak sembarangan dia. Habis itu ya juga yang kelihatan nih, karbon-karbon ya banyak banget nih di mana-mana nih. Udah pakai red carbon. Habis itu juga setirannya nih. Ini setirannya pakai Type R. Kalau nggak salah yang FN ini. Maaf ya kalau gue salah-salah dikit, soalnya emang ownernya nggak mau datang. Lagi ada urusan, jadi dia minta kita langsung review aja, kita baca dari spec list. Ya cuman spec listnya panjang aja, kita lupa ingat juga. Lain itu sih, nah ini juga nih, dia udah ganti nih sistem kontrol AC-nya ya. Dia ada layarnya kecil gini, dia udah pakai punya hybrid nih. Unik juga. Habis itu, oh ini yang kelihatan banget juga nih. Udah nggak dipakai ini apa? Tachometer ya, pakainya ini sport display asli punya Devi, bukan yang replika, bukan KW, bukan merek Cina atau apa, bener-bener punya Devi. Dan juga yang kelihatan nih, dia udah gauges-nya nih, udah pakai Mugen. Udah ini kalau nggak salah yang ini dari Type R nih, Mugen Type R punya yang ini, yang gauges yang di sini ini kita bisa lihat oil pressure, oil temperature sama temperatur coolant ya. Nah, yang ini sebenarnya kalau kata ownernya ini modifikasi yang paling susah dia cari. Soalnya kan ini Mugen loh, ini tetap Mugen barangnya. Soalnya kalau kalian tahu kan Honda banyak kan naturally aspirated ya. Ini boost gauge asli Mugen. Jadi dia benar-benar harus cari dan barang ini nggak murah. Kalau kata ownernya sih boost gauge-nya ini harganya 15 juta guys. Gila sih. Habis itu head unit ganti ya. Ini juga ada ya macam biar nggak silo gitu. Selain itu sih, oh ya nih juga nih, dia udah ganti nih ada pivot, throttle controller, dan kata ownernya juga ini ada tombol buat cruise control. Tadi sih kita belum sempet coba, agak takut juga. So, kata ownernya di mobil ada cruise controlnya, tinggal pencet aja kalau mau pakai. Dan ini ada selektor. Ntar kita ngomongnya bagian jeroannya deh. Ini pasti kalian udah tahu sih kalau gue udah ngomong selektor kira-kira pakai apa nih management sistemnya buat ECU mobilnya ya. Paling selain itu juga di pintu ini ntar kita kasih lihat sinematiknya, kayak ada aksesoris Mugen, audio juga udah dimainin ya guys. Oh ya itu juga ada tambahan lagi DV display di sana. Selain itu sih, oh ya tadi sunroof ya, kita udah ngomong udah ganti ya. Ini kontrolnya juga tetap nih kayak OEM nih, maksudnya bukan akal-akalan ya, ini proper ya, bisa dipakai semua nih, jadi bisa dibuka tutup gitu-gitu. Udah sih guys, bagian interior itu aja ya. Sekarang ayo kita ngomongin bagian jeroan mesinnya nih. Oke guys, sekarang kita lagi mau lihat bagian jeroan mesinnya nih, yang biar kita tahu kenapa nih pakai Billionaire Funnel. Dan kita tadi dari selektor udah ketahuan ya sebenarnya. Gue mulai dari engine management systemnya dulu deh. Ini mobilnya sekarang masih pakai piggyback, unit chip Q4 ya. Tadi pakai selektor di dalam yang model button gitu ya. Nah guys, yang tadi gue sebenarnya yang bikin mobil ini sangat unik tuh ininya nih. Agak panas ya. Ini adalah Sprintec Supercharger. Nah, jadi dia mode superchargernya bolt on-nya ini ya. Jadi modelnya dia dari intake langsung sedot langsung ke supercharger, langsung ke manifold mesin. Jadi ini mobilnya udah bukan naturally aspirated tapi udah force induction. Sebenarnya tadi kalau kalian lihat dari awal video mungkin ada tulisannya di sini nih supercharge. Sama ownernya ditaruh tulisan gitu. Nah itu yang bikin mobil ini unik. Nah selain itu juga yang bikin unik itu sebenarnya dia throttle bodinya pun udah sampai diganti. Throttle bodinya ini udah pakai spoon yang diameter lebih besar ya. Dan dia juga ganti air intake-nya nih. Cakep banget. Gue bilang pakai merek Less Station nih. Dia pakai teknologi power intake chamber ya nih ya. Ada modulnya gede gini. Ya buat bantu tenaga lah ya. Kalau begitu ngomongnya. Dan juga ini yang agak gila juga sih menurut gua, ownernya udah ganti nih mountingnya semua pakai hard race.
Ya dia udah ganti, dan dia juga sebenarnya banyak attention to detail nih mobil nih. Dia sampai ganti ini tuh, pakai Billion punya radiator ininya, tutupannya, sama ininya udah ganti nih, cover mesinnya, sama pakai Mugen punya nih, oil capnya ya. Selain itu sih juga paling yang, oh ya tadi knalpot ya, knalpotnya ini udah pakai tadi kalau nggak salah downpipe, front pipe nih pakai merek GS Racing, belakangnya baru pakai muffler Mugen twin loop, makanya suaranya adem banget nih mobil dan suaranya khas banget ya. Nah guys, habis itu sih ini pasti kalian penasaran kan sama horsepowernya berapa. Sebenarnya ownernya nggak bilang horsepowernya berapa, cuman terakhir ownernya ngomong itu ini mobilnya juga pun belum selesai di setting ya. Soalnya dia masih pakai setting RON 95. Jadi ya rencana sih mau balik lagi di setting ulang pakai RON 98. Buat yang penasaran bengkel apa yang ngurusin mobil ini, bengkelnya tuh SS Performance ini yang ngurusin. Dari Bandung mereka. Ownernya di Jakarta, cuman tuning mobilnya di Bandung. Ya, ya kadang-kadang kalau sama tuner cocoknya ya jadi kayak gitu. Nah itu paling yang terakhir kita ngomongin kaki-kaki kali ya. Nah ini tadi kita udah sempet naik ya mobilnya ya, sempet di nyetir gitu-gitu. Ini sih enak banget menurut gue. Ini dia pakai coilover merek Cusco dan full stabilizer kit. Pakai Cusco dia depan, belakang, kolong, sampai di bagasi juga. Udah sih kalau dari segi kaki-kaki itu aja dan mesin. Sekarang kita lanjut ke test drive kali ya, biar tahu nih kira-kira gimana sih rasanya nih Jazz Supercharger. Yuk, kita lanjut ke test drive. Oke guys, kita sekarang lagi mau test drive Jazz Head-On Supercharger ya. Kali ini gue akan ditemani sama Vincent. Halo. Jadi gue yang nyetir ya Kev ya. Soalnya Kevin nggak gitu ngerti cara nyetir mobil ini. Jadi mau nggak mau gue yang nyetir aja. Cuman kita nyetir santai-santai aja ya kayak gini ya. Untuk trik gimana nanti bisa ada belakangan ya Kev. Oh, soalnya ini apa Jazz-nya sebenarnya dasarnya bukan yang RS ya, jadi pedal shifternya nggak jalan. Nah for information nih Jazz, setelah gue lihat tadi itu dia bukan RS, S, bisa kelihatan dari matic-nya. Kan kalau yang S itu kan, kalau RS itu kan matic-nya ada pedal shift DS gitu kan. Nah, ini D3 2 1, makanya jadi mungkin jadi Kevin nggak biasa nih kayak gini-gini. Kalau gue kebetulan dulu punya Swift, gue sendiri ngerti cara pakainya gitu. Gitu ya, Seth? Iya gitulah makanya. Oke, ini sih impresinya sih gue kan tadi nggak gitu ngeliat mobilnya kan. Gue soalnya tadi di belakang kamera. Tapi sesudah tadi udah nih dalam nyetir nih, tadi sebelum itu nyetir bentar ya, pemanasan dulu, coba mengenali mobilnya sih nyaman sih. Maksudnya gimana ya, kenceng lumayan ya Kev ya tadi ya. Lebih kenceng lah bandingin sama standarnya. Iya ya. standar, dibanding standar lebih kenceng pasti. Saya kan supercharge tadi, kerasa kelihatan di video kan. Terus ini gadgets-gadgetsnya ini banyak yang fungsi sih, maksudnya semua kelihatan memang bener-bener buat tujuannya buat kita mantau semua mobilnya gitu ya, kondisi gimana gitu. Cuma sayangnya cuma satu, dia kayaknya sih dia gauge-nya kayak OBD ya ini ya. Ya ada satu yang kayaknya nggak kebaca ya dari OBD. Ya yang nggak kebaca itu ini apa, boost gauge-nya dia. Padahal tadi kata ownernya paling dia sayangin tuh sama yang paling berharga. Cuman nggak apa-apa, itu nanti kan bisa diitulah nama klaim juga mobil ini. Ini kayak mobil project kan juga udah lama ini ya Kev ya. Iya dia 5 tahun, berapa tahun ya? Lupa gue, pokoknya udah lama. Lebih dari 5 deh, sorry guys, gue lupa kemarin berapa tahun, pokoknya udah lama banget deh dia. Jadi dia tiap tahun pasti nyicil part terus di mobil, never ending project dah. Tapi kelihatan sih dari hasil modifikasinya, barang-barangnya sih otentik semua dan sesuai sama mobilnya. Yang tadi ini AC udah yang hybrid tadi kan, model hybrid. Setir udah yang Type R punya FN. Terus ini gadgets-gadgetsnya pun bukan gadgetsnya Devi, kecuali yang ini ada satu depan dia semua informasinya itu pakai Devi, cuman Devi yang bagus juga punya. Sports display ya, jadi full kelihatan layarnya. Ya untuk impresi berkendara sih bantingannya surprisingnya nyaman. Ini
untuk kalian juga mungkin nggak tahu di video tadi apa enggak ada apa enggak. Nah, dengar dulu nih. Suara supercharger nih. Nih, suara supercharger nih. Ini tanjakan kita. Wih, asik ya bunyinya. Wah, throttle berapa persen tuh tadi? Nggak tahu gua tadi. Lu nggak full ya tapi? Nggak full gua. Gua ngurut. Mobil ini ngurut, harus ngurut. Ini secara bantingan ini ya, ini kan tadi coilovernya Cusco, sebenarnya nggak tahu disebutin apa enggak tadi. Oh, disebut kok. Oh, disebut ya tadi ya. Ini coilovernya Cusco. Cuman surprisingly, biasa kan orang kan taunya Cusco, wah keras nih, gimana? Ini enggak loh nih. Nyaman loh. Nyaman loh, firm sekali. Pasti kalian adalah yang pernah pakai per custom ya. Nah, kalau banding per custom itu biasanya per custom kan antara lu keras atau mau lembek kan. Iya. Nah, kalau yang keras itu biasanya Kalau kerasnya jadi bumpy cuma sampai sakit kan. Nah, ini keras sih, kerasnya lucu, jadi awalnya keras, habis itu jadi lembek. Iya, dia mengabsorb goncangan dengan sangat baik sih sebenarnya ya hitungannya. Nah, iya, padahal ini juga udah pakai full Cusco ya dia stabilizernya juga. Ini ya. juga stabilizer, kalau kalian tahu nanti ada nih di sini ada stabilizer, di belakang ada stabilizer, di bawah ada stabilizer. Cuman ini masih sangat moderat sekali menurut gua. Good job sih, maksudnya dia full Cusco juga, tapi mungkin bantingannya udah disetel kayak sama dia ya, supaya jadi sedemikian rupa supaya enak ini. Tapi ini enak sih ini, jujur. Iya. Tapi sih gua akuin ini, gua salut sama ownernya sih. Ownernya bener-bener dia modifikasinya to the perfection. Semua barang nggak ada yang custom-customan, ini full ori semua. Iya. Jadi dia mungkin nggak mau main custom-customan, mungkin takut resiko mungkin A, B, C, D ya. Jadi langsung aftermarket biar nggak pusing. Kalau lihat dari build sih, Kalau lihat dari billnya, ya nanti kalian lihat lah, part ada list modifnya kan nanti kan. Kalian bisa ngitung sendiri ada list modifnya kan udah berapa. Velgnya udah tahu lah kalian berapa lah kalau memang tahu Focus C28 ya kita ngomong. ya tadi kalau ketemu ownernya katanya masih ada 6 CE lagi. Iya, dia punya, dia kayak penggila CE sih, CE semua, C28 semua. Ini kickdown. Asik. Bunyinya sih enak sih ya. Di telinga tuh. Memang mungkin dibanding mobil-mobil ini kalian jangan berharap ini mobil bakal ditarik bakal kayak ngebajak gila kita ngomong ya Kev ya. Susah juga soalnya transmisinya pun Betul, limitasi. transmisinya punya limitasi. Terus kedua mungkin juga ownernya superchargernya nggak mau sampai terlalu maksimal kan. Cuman untuk tenaganya sih enak sih gitu loh. Nggak sampai ngejambak banget, nggak sampai kayak underpowered gitu loh. Pas di tengah-tengah, ngisi lah gitu loh. Gue sih suka sih. Enak ini mobil. Ya ini kayaknya ownernya motifnya lebih ke kepuasan diri. Iya, kepuasan diri sendiri sih tapi juga tetap mengedepankan kenyamanan. Nyaman sih. Masih nyaman ini. Oh, kalau mau jujur masa kenceng atau nggak sih biasa banget. Biasa, asal kenceng ya kalau dibanding mobil-mobil yang lain ya mungkin ada yang lebih kenceng. Tapi menurut gua untuk yang pemilihan barang-barang mungkin nggak ada yang bisa kayak dia. Iya, ini sih kalau bilang proper banget mobil. Itu mesinnya aja Sprintek sebenarnya barang nggak banyak, ya kan? Terus yang intake Last station itu bisa dihitung jari sebenarnya di Indo. Dia bisa punya itu mah hebat. replikanya banyak ya. Replika gua nggak tahu lah. Cuman maksudnya untuk last station yang bener-bener full otentik itu susah loh ngikutinnya. Lihat aja tabungnya. Susah loh ngikutinnya itu. Iya. Sekarang kita mau tes draggy ya. Biar kita mau lihat ya sebenarnya tenaganya, bukan tenaga sih. Time yang bisa didapat sejauh apa ya, Kev ya? Oke, hasil kita tes lagi. Oke, siap. Yes, lah. Dia langsung mulai ya biasanya. Iya, 2000 aja. Anjing pelan banget, Sun. 15,9 detik aja. Udah itu belum? Udah. 15,9 detik anjing. Enggak, seperempat mile. Videonya sampai miring tadi. 20 detik anjing. Pelan banget ini.
Ya untuk urusan tenaga ya kita nggak berharap banyak yang kita kayak bilang tadi. Ini kan kalau mobil kenceng mah banyak kita ngomong ya Kev ya. Cuman untuk mobil yang bener-bener dinikmati sendiri ya ini sih kalau orang tanya gue passion project. Ini passion project yang memang bener-bener attention to detail, yang dia puas akan modifikasi dan bukan modifikasi yang murah-murah ya Kev ya. Bener-bener full bolt on aftermarket semua sesuai dengan mobilnya. Ya makanya nanti kalau penasaran kan itu draggingnya ya, nanti nontonnya draggingnya tuh. Nanti sebelumnya sih masih ada tuh. Hasilnya juga ada di sini kalau memang dimasukin, kok nggak lihatnya nanti tadi ada video draggingnya gitu ya. Ya cukup lah ya untuk cukup sih tenaganya, cuman nggak sampai kelihatan tadi di draggy juga. Oke, berarti tadi kita udah tes draggy, interior eksterior semua, impresi berkendara gimana. Jadi sih kita udah di penghujung video ya, Kev ya. Oke, berarti jangan lupa like, komen, subscribe ya. Komen tuh berarti. Jadi kalau memang kalian mau bertanya apa, kalau memang kita sempat jawab, kita jawabin ya, Kev. Dan kasih kritik juga. Dan kasih kritik juga nggak apa-apa. Kan kita juga kadang-kadang ada waktu itu ada kritik, kita juga baca. Jadi kayak gimana kan seharusnya untuk menjadi drive launch yang lebih baik. Jangan lupa share dan mencet lonceng bell juga kalau mau dapat notifikasi. Soalnya kita tiap minggu keluarin video baru ya, guys. Kita tiap minggu keluarin video baru. Dan jangan lupa juga ada follow kita Instagram @drive_launch. Juga kita ada TikTok @drive_launch juga ya. Jadi udah semua untuk video kali ini drivers. See you drivers on the next video. Bye bye.